Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kesenjangan pendidikan di antara perdesaan dan perkotaan. Perkenalkan, nama saya Bella Marita Safira dengan NIM 2024601111 dan teman saya Adelia Safira dengan NIM 2024601116. Definisi kesenjangan pendidikan. Apa itu kesenjangan pendidikan? Kesenjangan pendidikan adalah perbedaan yang signifikan dalam akses kualitas dan hasil pendidikan antara kelompok-kelompok sosial, ekonomi, atau wilayah yang berbeda, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi mobilitas sosial dan ekonomi bagi suatu individu atau bagi kelompok yang terdampak. Kesenjangan pendidikan ini sering terjadi di sekitar kita antara daerah perkotaan, perdesaan, antara kelompok kaya dan miskin, serta antara kelompok dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Latar belakang kesenjangan pendidikan. Pendidikan masih menjadi isu yang penting di Indonesia. Berdasarkan UUD 1945, pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini artinya setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Namun kenyataannya, kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Kesenjangan pendidikan di Indonesia masih banyak sekali terjadi. Hal ini terjadi ketika ada kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, sehingga mereka sulit untuk meraih kesempatan yang sama dalam kehidupan. Kesenjangan pendidikan yang banyak terjadi di Indonesia yaitu perbedaan kualitas pendidikan di daerah perkotaan dan perdesaan. Berikut ini adalah penyebab terjadinya kesenjangan pendidikan. Yang pertama, tenaga pendidik. Kesenjangan pendidikan ini terjadi saat jumlah guru di sekolah yang terpencil kurang memadai dan kurang berkualitas, karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pelatihan atau upaya-upaya peningkatan kualitas guru yang berguna dalam kegiatan pembelajaran. Sementara itu, sekolah di daerah perkotaan dapat terus bertahan dengan kemajuan sarana dan prasarana yang memadai dan ketersediaan bahkan penumpukan guru yang memiliki kualitas lebih baik karena sering mengikuti pelatihan serta pengembangan profesional. Oleh karena itu, sekolah yang kekurangan guru di daerah perdesaan semakin terisolasi dan semakin terpuruk. Penyebab yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana pembelajaran di daerah perdesaan sangat memprihatinkan. Misalnya, kondisi bangunan yang rapuh, bahkan hampir runtuh ditambah atap yang bocor di saat musim hujan, sehingga kegiatan proses belajar mengajar sering terkendala. Jika dibandingkan dengan sarana dan prasarana di daerah perkotaan, mereka memiliki fasilitas-fasilitas yang lebih lengkap, mulai dari gedung yang lebih mewah, media belajar yang lebih lengkap, dan lain-lain. Yang ketiga, jumlah dan kualitas buku. Ketersediaan buku di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan masih terjadi kesenjangan, baik dari segi jumlah ketersediaan dan kualitas buku. Ketersediaan buku sangat penting dalam membantu keberhasilan suatu proses pendidikan. Yang keempat, teknologi. Di era modern ini, penggunaan teknologi sangat memudahkan pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Di daerah perkotaan, kemajuan teknologi dan akses internet yang lebih mudah dan lancar mendukung jenis pembelajaran yang lebih modern dan efektif. Berbeda dengan itu, di perdesaan banyak daerah yang masih bergantung dengan metode pembelajaran tradisional karena akses teknologi yang sulit dan akses internet yang terbatas. Penyebab terjadinya kesenjangan pendidikan yang kelima yaitu anggaran pendidikan. Anggaran untuk pendidikan di daerah perdesaan seringkali lebih sedikit dibandingkan dengan anggaran pendidikan di daerah perkotaan. Hal ini mempengaruhi kualitas fasilitas, gaji guru, dan pengadaan sumber daya pendidikan lainnya. Di daerah perkotaan biasanya memiliki anggaran yang lebih besar
dan dapat mengalokasikan dana yang lebih banyak untuk pendidikan. Yang keenam, sistem pendidikan nasional. Struktur dari sistem pendidikan di Indonesia masih belum jelas. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan masih sering terjadi. Ketika peran pendidikan nasional masih belum jelas, maka akan mempengaruhi perkembangan sosial budaya masyarakat, perekonomian negara, struktur ketenagakerjaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tatanan politik masyarakat. Yang keenam, faktor sosial dan ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi di daerah pedesaan seringkali lebih sulit, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Keluarga di daerah pedesaan biasanya lebih fokus pada kebutuhan ekonomi daripada pendidikan, sehingga anak-anak seringkali harus bekerja atau membantu orang tuanya di rumah daripada melanjutkan pendidikan. Sedangkan di daerah perkotaan, meskipun ada kesenjangan sosial ekonomi, kebanyakan keluarga di sana lebih mampu untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Yang ke-8, budaya dan pola pikir. Di beberapa daerah pedesaan, ada norma sosial yang kurang mendukung pendidikan tinggi, terutama bagi perempuan. Keluarga yang tidak mampu menyekolahkan semua anak mereka, seringkali lebih memilih menyekolahkan anak laki-lakinya. Anak laki-laki selalu mendapatkan pendidikan sebanyak yang mereka inginkan, sementara anak perempuan tidak mendapatkan pendidikan apapun. Di sisi lain, masyarakat perkotaan cenderung lebih mengutamakan pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, sehingga lebih banyak anak yang melanjutkan pendidikan hingga jenjang tinggi. Yang ke-9, pendidikan keluarga dan lingkungan. Faktor keluarga dan lingkungan rumah, serta masyarakat sekitar tempat tinggal sangat mempengaruhi kesuksesan pendidikan anak di masa depan. Di daerah perkotaan, banyak orang tua yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dan mampu memberikan dukungan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Sebaliknya, di daerah pedesaan, orang tua yang kurang pendidikan mungkin kurang memahami pentingnya pendidikan dan tidak mampu membantu anak-anak mereka dalam belajar. Cara mencegah kesenjangan sosial yaitu pertama, meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan teknologi. Pemerintah perlu meningkatkan jumlah dan kualitas sekolah di daerah pedesaan termasuk pembangunan gedung sekolah, dan penyediaan fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang layak, sehingga anak-anak di daerah terpencil bisa dapat pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Yang kedua, ada pelatihan dan penyebaran guru yang berkualitas, yaitu salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah pedesaan adalah dengan memastikan bahwa guru yang berkualitas tersebar merata termasuk di daerah yang terpencil. Pemerintah dapat memberikan investasi maupun fasilitas program khusus bagi guru yang ingin mengajar di daerah terpencil. Yang ketiga, ada program beasiswa dan bantuan pendidikan. Program beasiswa dapat membantu siswa dari keluarga kurang mampu di pedesaan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Beasiswa bisa mencakup biaya sekolah, transportasi, dan alat belajar. Yang keempat, ada peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran, yaitu pemerintah perlu menyesuaikan kurikulum agar lebih relevan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat di daerah pedesaan. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi akan membuat pendidikan lebih mudah diakses dengan menggunakan platform belajar online untuk memperkenalkan materi ajar yang setara dengan yang ada di perkotaan sehingga dapat mengurangi kesenjangan dalam kualitas pembelajaran. Yang kelima, ada peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu pentingnya pendidikan terutama di pedesaan melalui kegiatan sosialisasi pemerintah kepada masyarakat yang mengedukasi orang tua mengenai manfaat pendidikan, khususnya bagi anak perempuan, dengan cara mengadakan program berbasis komunitas yang mendukung pembelajaran di luar sekolah, seperti kelompok belajar atau pelatihan keterampilan. Yang keenam, ada kerjasama antara pemerintah dan lembaga swasta. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dapat membantu menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik di daerah pedesaan seperti pembangunan sekolah,
pelatihan guru, atau pemberian beasiswa kepada siswa yang ingin sekolah di daerah terpencil. Selanjutnya ada kesenjangan pendidikan. Yang pertama yaitu peningkatan akses terhadap fasilitas pendidikan. Pemerintah dapat membangun atau merenovasi sekolah-sekolah di daerah pedesaan dengan menyediakan fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, dan laboratorium. Pemerintah juga dapat menyediakan transportasi yang aman dan terjangkau bagi anak-anak di daerah terpencil agar mereka bisa menjangkau sekolah dengan mudah. Yang kedua, ada penyediaan teknologi dan akses internet. Pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur internet di daerah pedesaan. Akses internet yang cepat dan murah sangat penting untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada pemerataan guru yang berkualitas. Rendahnya minat guru untuk bekerja dan mengajar di daerah terpencil membuat pemerintah harus memastikan bahwa guru-guru terlatih dan berkualitas, dan juga ditempatkan di daerah pedesaan secara merata. Yang keempat, ada beasiswa dan bantuan pendidikan untuk siswa. Pemerintah dapat menyediakan beasiswa untuk mendorong siswa di pedesaan agar melanjutkan pendidikan setinggi mungkin, terutama untuk siswa dari keluarga yang kurang mampu. Selain bantuan ekonomi untuk keluarga miskin, juga dapat mengurangi beban ekonomi yang menghalangi anak-anak untuk bersekolah. Yang kelima, ada peningkatan kurikulum yang relevan dan berbasis keterampilan. Pemerintah perlu menyesuaikan kurikulum dengan kondisi dan kebutuhan yang berada di daerah pedesaan. Contohnya dengan memperkenalkan keterampilan yang dapat digunakan untuk membantu perekonomian lokal, seperti kerajinan tangan dan kewirausahaan. Yang keenam, ada pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan lokal. Masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan di daerahnya, yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi program pendidikan yang dapat membantu memperkenalkan metode pembelajaran yang sesuai, dan mengalokasikan dana dan merancang kebijaksanaan yang mendukung pendidikan di daerah pedesaan. Yang ketujuh, pengurangan beban kerja kepada anak. Salah satu faktor utama yang menyebabkan anak-anak di pedesaan harus bekerja adalah kemiskinan. Kemiskinan yang berfokus pada peningkatan ekonomi keluarga dapat mengurangi kebutuhan anak-anak untuk bekerja, sehingga mereka bisa fokus belajar, memberikan pendidikan kewirausahaan kepada orang dewasa yang tinggal di daerah pedesaan. Yang kedelapan, menggunakan pembelajaran jarak jauh. Dengan memanfaatkan teknologi, pembelajaran daring dapat membantu siswa di pedesaan mengakses materi pembelajaran yang lebih lengkap dan berkualitas. Yang sembilan, ada evaluasi dan pemantauan secara berkala. Untuk memastikan kebijakan yang diterapkan efektif, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program pendidikan di daerah pedesaan. Hal tersebut bisa mengurangi kesenjangan yang perlu diperbaiki dalam menjalankan kebijakan dalam kesenjangan pendidikan. Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja sekolah di pedesaan juga dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan agar tetap terjaga dan respon dari pemerintah terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat. Selanjutnya ada kontribusi sebagai mahasiswa dalam mencegah kesenjangan pendidikan. Yang pertama, ada pendidikan dan pengajaran secara sukarela. Hal ini dapat dilakukan melalui program pengabdian masyarakat yang ada di kampus atau membuat inisiatif sendiri untuk mengadakan kelas tambahan bagi siswa yang membutuhkan. Kita dapat memanfaatkan teknologi untuk membuat materi pembelajaran dalam bentuk digital gratis yang dapat diakses secara offline oleh siswa di daerah pedesaan. Contohnya, membuat video pembelajaran atau modul e-learning yang bisa dipakai di daerah yang sulit mendapatkan sinyal dan mendapatkan guru yang berkualitas. Yang kedua, ada menggalang dana dan bantuan untuk pendidikan. Kita bisa mengadakan penggalangan dana atau donasi untuk membantu
pembangunan fasilitas pendidikan, memberikan buku, alat tulis, dan perangkat teknologi kepada sekolah-sekolah yang ada di daerah pedesaan. Yang ketiga, ada meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Kita dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pendidikan melalui media sosial, kampanye, komunitas, dan diskusi publik yang bertujuan mengedukasi orang tua dan masyarakat tentang manfaat pendidikan untuk masa depan anak-anak. Dalam diskusi atau seminar yang berkaitan dengan pendidikan, kita biasanya menyuarakan pentingnya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ada mendukung program pelatihan keterampilan. Kita bisa mengadakan program pelatihan atau workshop bagi anak muda di pedesaan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Misalnya, keterampilan dalam bidang teknologi, kewirausahaan, dan kerajinan tangan. Kita juga dapat melibatkan diri dalam program pelatihan tersebut guna meningkatkan kualitas pengajaran dan mengurangi kesenjangan antara pendidikan di perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya, yang terakhir ada menjadi role model dan motivator. Kita yang berasal dari pedesaan atau memiliki latar belakang serupa dengan siswa di pedesaan bisa berbagi pengalaman dan memberikan motivasi serta inspirasi bagi anak-anak di pedesaan. Kita juga bisa menjadi mentor atau panutan bagi anak-anak di daerah pedesaan untuk membantu mereka merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Kesimpulannya, yaitu kesenjangan pendidikan antara daerah pedesaan dan perkotaan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam akses, kualitas, dan fasilitas pendidikan di kedua wilayah tersebut. Daerah perkotaan cenderung memiliki sumber daya yang lebih lengkap, seperti sekolah dengan fasilitas yang lebih lengkap, tenaga pengajar yang berkualitas, serta akses yang lebih mudah terhadap teknologi dan pendidikan yang tinggi. Sementara itu, di daerah pedesaan masih banyak kesulitan seperti keterbatasan, kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan dalam pendidikan. Kesenjangan ini mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di pedesaan sehingga berdampak pada kesenjangan dalam kesempatan mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih.